Salam adik-adik, selamat pagi. Sudah siap ya beribadah untuk pagi hari ini? Adik-adik boleh duduk manis, kita mengikuti ibadah IMPA ya pagi hari ini, supaya dapat mengikuti dengan baik. Adik-adik, tahu enggak pada bulan September ini kita ulang tahun PKPA loh. Wah, siapkan ya untuk minggu depan kita akan beribadah ulang tahun PKPA. Ya, adik-adik, mari sebelum kita mempersiapkan semuanya, kita memuji Tuhan, yaitu hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena kita bersyukur hari ini harinya Tuhan, apapun harinya itu adalah baik. Harinya Tuhan kita patut bersyukur. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita akan masuk di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami bersama adik-adik untuk beribadah IMPA dari rumah kami masing-masing. Meskipun Tuhan kami beribadah lewat daring online Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai kami bersama dengan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bermazmur pujian ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Mazmur pujian pagi hari ini dari Mazmur 145. Ayatnya yang ke-18. Adik-adik yang bisa membaca, dan yang belum bisa ditemani mama atau kakak. Mazmur pujian 145 ayat yang ke-18. Bagaimana ya bunyinya? Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, serta pengertian, supaya kami boleh menangkap, terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1, ayatnya ke-19 sampai 28 yang menyatakan demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Adik-adik,
Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Bapak Yohanes. Tapi bukan Yohanes murid Tuhan Yesus ya, tetapi Bapak Yohanes Pembaptis. Adik-adik pasti pernah dengar kan nama Bapak Yohanes Pembaptis? Ya, Bapak Yohanes Pembaptis ini adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus adik-adik. Dia lahir 6 bulan lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya, Bapak Yohanes Pembaptis ini selalu melayani Tuhan. Setiap hari ia selalu memberitakan firman Tuhan dan membaptis orang-orang yang memiliki panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena tiap hari ia selalu menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang, ia selalu membaptis orang-orang yang ingin bertobat. Makanya orang-orang itu jadi salah sangka terhadap Bapak Yohanes adik-adik. Mereka kira Bapak Yohanes ini adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diceritakan dalam Alkitab. Karena tidak mau makin banyak yang salah, Bapak Yohanes pun menjelaskan bahwa ia itu cuma manusia biasa adik-adik. Hanya saja ia digunakan Tuhan sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Yohanes Pembaptis ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ia layani ataupun baptis. Bahkan adik-adik, Bapak Yohanes ini juga tidak ada bedanya loh dengan adik-adik. Kita semua itu sama-sama murid Tuhan. Dan tentu saja yang memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan bukan cuma Bapak Yohanes, tetapi kita semua, termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Tapi gimana ya caranya adik-adik? Kan adik-adik tidak bisa membaptis orang-orang seperti Bapak Yohanes. Coba kira-kira gimana ya caranya? Nah, adik-adik, cara memberitahukan firman Tuhan itu ada banyak sekali. Tapi yang paling gampang adalah dengan menunjukkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Gimana tuh Kak? Nah, contohnya, adik-adik bisa selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan yang adik-adik terima pada hari ini. Apa coba contoh berkat Tuhan yang adik-adik terima pada hari ini? Banyak sekali loh adik-adik. Adik-adik bisa makan hari ini. Adik-adik bisa pakai baju yang layak, yang bagus. Adik-adik bisa memiliki kondisi tubuh yang sehat, yang prima, yang kuat. Bahkan adik-adik bisa bangun pada hari ini, bisa buka mata setelah tidur. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan adik-adik. Nah, jika adik-adik senantiasa bersyukur atas keadaan adik-adik pada hari ini, maka orang-orang lain di sekitar adik-adik yang belum percaya itu akan melihat sambil berpikir, wah, ternyata hidup sebagai muridnya Tuhan Yesus itu penuh sukacita loh. Wah, ternyata menyenangkan loh hidup sebagai muridnya Tuhan Yesus. Maka, secara tidak langsung, adik-adik itu sudah memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi tidak perlu adik-adik gak perlu datang ke sungai membaptis orang banyak seperti Bapak Yohanes. Adik-adik bisa melakukannya dengan cara yang simpel seperti tadi. Tetapi lain ceritanya kalau adik-adik suka mengeluh, dikit-dikit marah. Mama masak sayur, adik-adik gak suka, marah. Dibelikan baju gak cocok sama maunya adik-adik, gak puas, marah lagi. Nah, itu berbeda ceritanya. Orang-orang lihatnya jadi kayak, kok gitu sih anaknya Tuhan Yesus? Untung aku gak ikut mereka. Padahal adik-adik, semua yang adik dapatkan tadi belum tentu loh bisa dipakai sama orang lain. Belum tentu bisa dinikmati oleh orang lain. Banyak sekali adik-adik orang yang hidupnya kekurangan daripada kita. Nah, jika adik-adik tidak bersyukur atas keadaan adik-adik hari ini, selain adik-adik melewatkan berkat Tuhan, adik-adik juga melewatkan cara untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada orang lain.
Sayang sekali ya adik-adik, padahal itu caranya gampang, simple. Tapi adik-adik gagal melakukannya karena adik-adik tidak bersyukur. Padahal Tuhan sangat ingin sekali loh adik-adik, supaya adik-adik bisa bersaksi dan mengundang banyak orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik, kiranya kita semua bisa selalu menunjukkan sikap yang baik, yang sopan, santun, dan berkenan, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang yang ada di sekitar kita boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui sikap dan tutur kata kita sehari-hari. Oke adik-adik? Ya, adik-adik sudah mendengarkan ya firman Tuhan dari Kakak Cia. Nah, sebagai ucapan syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik, persembahan kita nanti dimasukkan di dalam celengan yang sudah dibagi ke adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan untuk persembahan syukur, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan 2 kali ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebagai ucapan syukur adik-adik karena sudah memberi persembahan untuk Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Buka tangan, tutup mata adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan persembahan syukur yang sedikit ini Tuhan dapat bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami. Berkati adik-adik yang sudah memberi persembahan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami naikkan kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, mari sebelum kita menutup ibadah ini, kita memuji Tuhan sekali lagi. Ya, kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Ya, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik ya Bapa. Tuhan, kiranya setelah ini, kami yang akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, boleh Engkau sertai dengan berkat, dengan hikmat, dengan damai sejahtera yang berkelimpahan ya Bapa, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan sukacita. Tuhan juga kiranya memberkati kami, supaya kami boleh mewartakan berita firman-Mu kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mengakhiri bersama-sama.